Jadi kamu kalau broken heart, lari aja ke yoga, pasti sembuh. Oh gitu. Iya, hilangin kan. Di video ini saya ingin mencari tahu apa itu yoga, maka ya saya ngobrol langsung dong sama ahlinya. Bukan ahli ya? Oh, bukan ahli, apa dong Bu? Saya sekedar apa ya, Merendah. Iya loh, ya harus lah. Kan ilmu yoga itu seperti itu. Oh begitu. Makin kita tinggi ilmunya, jadi seperti ilmu padi. Ya, makin betul, harus merunduk. Betul. But kalau orang belajar yoga, kemudian dia meninggi, oh saya bisa headstand, saya bisa, ya sirsasana ya, saya bisa headstand, saya bisa handstand. Berarti itu kan namanya meninggikan hatinya. Sedangkan kalau di yoga itu kita belajar olah tubuh, tapi masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Iya dong, harus. Iya. Makin tinggi ilmunya, kita harus makin merendah. Karena ingat, di yoga itu filsafat agama juga ada. Begitu kamu takabur, akan hilang semua ilmumu. Pantas dong saya panggil ahli ya? Oh jangan dong. Ahli dong, ahli. Ya. Memang beliau ini ahli. Masih ada saya yang akan ahli. buktikan kenapa beliau pantas dipanggil ahli. Oke. Di yoga berapa lama? Lebih dari 10 tahun? Dari 2006. 2006. Sekarang 2022. Iya, berarti udah lebih dari 10 tahun. Udah lebih dari 15 tahun. Iya, betul. Ahli dong? Iya. Saya ahli dong. 2006 waktu itu, dan di Serang itu masih sama sekali belum ada yoga. Dan saya masih ingat pengalaman saya ketika saya membuka kelas yoga. Itu orang-orang banyak sekali yang curiga dengan saya. Bahkan ketika istrinya ikut kelas saya, suaminya kan kelas saya khusus wanita, jadi tidak boleh ada satupun laki-laki naik ke atas. Betul. Kecuali kamu hari ini boleh ya. Tadi saya sempat minta izin dulu. Boleh nih, gitu. Iya, jadi gini. Ini saya wawancara beliau jelang kelas berikutnya. Ya, jelang kelas berikutnya. Jadi saya diizinkan beliau nih. Iya, betul. Jadi sementara member udah mulai datang. Jadi begini. Gak saya panggil aja, mungkin kamu seumur anak saya ya. Jadi kalau saya waktu itu, saya masih ingat 2006-2007 saya membuka kelas yoga, suaminya menunggu di bawah karena takut di-beat dengan saya. Jadi waktu itu orang masih punya prasangka bahwa yoga itu haram. I know, memang yoga haram menurut Majelis Ulama. Tapi ada poin-poinnya. Yoga yang mengikuti agama lain, misalnya sakral, menyebut mantra, meditasi menyebut mantra. Bahkan ketika saya pelatihan, guru saya itu Christy Christensen, ya boleh dicari di YouTube. Nah, ketika saya ikut pelatihan yoga, itu beliau itu kan selalu mantra dulu, apalah pokoknya. Saya izin. Boleh saya izin, may I? Because I'm Muslim. Yes. Saya Muslim. Yes. Oh boleh, silakan. Jadi saya tidak ikut, nanti saya ikut ketika pranayama, pernapasan. Saya diizinkan karena dia menghormati sekali agama. Karena saya lihat, ketika saya lihat mantranya, oh itu tidak masuk di agama saya yang Islam. Tapi kalau orang Hindu, itu bagus karena dia tentang Tuhan menyebutkan bahwa alam semesta ini memberikan kita kesempurnaan. Itu kenapa di yoga selalu pose-pose-nya itu ada berkenaan dengan tripos. Pohon, ya kan? Kobra, binatang, hewan. Iya. Ini kalau saya ngobrol sama ahlinya, beliau lari, sayanya tertati-tati, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Oke. Masih banyak hal yang ingin saya gali dari beliau. Tapi nggak apa-apa. Apa yang mau digali? Ibu 2006. Ya, Ibu 2006. Saya mau jauh tarik ke belakang dulu deh. Jauh. Ibu mengenal yoga pertama itu dari siapa dan bagaimana? Waktu itu saya lagi usia berapa dulu? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak ya? Atau sekolah kelas berapa? No, saya waktu itu masih zaman-zamannya aerobik ya, lagi booming. Tahun
tahun ya 2002 enggak dong, saya tuh mulai terjun ke aerobik itu anak saya 1988 kali ya. Anak saya yang kedua belum lahir 1989. Tapi saya ini guru instruktur yang doyan melahirkan. Maksudnya? Anaknya 4. Biasanya kan kalau nggak doyan Bu, kalau 11 baru. Gitu. Kan keluarga Atta Halilintar. Iya betul. Biasanya kan kalau instruktur tuh karena dia keenakan ngajar kan males. Karena kalau kita hamil kita pasti cuti kan. Iya betul. Pasti cuti. Betul. Ya. Dan saya dikasih izin sama suami saya ketika saya melahirkan, kamu boleh ngajar lagi kalau anak-anak sudah bisa ditinggal. Jadi bukan seperti ibu-ibu kantoran 3 bulan cuti mereka masuk kerja lagi, saya enggak. Apalagi ketika yang bungsu ini dia wanita, jadi anak saya itu 3 laki-laki, satu cewek. Nah itu suami mungkin seneng banget nih dapat cewek. Pokoknya, jadi saya bisa mengajar lagi ketika dia TK. Bayangin ya, jauh banget ya, saya betul. Jenuh banget gitu. Waktu itu lagi zaman-zamannya aerobik. Saya mikir, saya lihat YouTube kan belum begitu terkenal kan zaman itu. Tapi sudah ada ya YouTube itu. Iya sudah ada. Tapi saya lihat kok enak banget ya. Nah, dan saya kan suka bolak-balik ikut dinas suami di Bandung. Kemudian saya ikutlah di kelas-kelas lift yoga di Bandung. Tertariklah saya. Ibu jatuh cinta sama yoga ketika di Bandung? Iya, di Bandung. Karena saya yoga. Iya. Yoga ya, oke. Ada AA. Anjasmara kan dipanggilnya si AA ya. Ya gitu. Jadi mengenal yoga ketika di Bandung. Di Bandung. Jadi sebagai murid ya? Murid lah, kelas dulu. Jadi kalau mau pelatihan juga kita kan harus sudah bisa yoga dulu. Kalau mau jadi instruktur nggak bisa. Pasti. Nggak bisa. Misalnya kita belum kenal yoga, tiba-tiba bukan nggak bisa. Saya ralat. Takutnya kan nanti orang, wah masa sih? Enggak. Jadi begini, kamu harus kenal yoga dulu. Kalau mau jadi instruktur. Karena apa? Kita kan sedikitnya mengenal pose-pose yoga. Iya betul. Dan kalau kita menjadi instruktur, berarti kan kita harus terjun masuk jauh ke dalamnya. Kalau tiba-tiba kita kan nggak kenal yoga nih, sama aja ketika anak SD masuk ke sekolah dasar, kan gitu. Core kita belum kuat. Tapi kan logikanya memang harus kenal dulu dong, Bu. Iya betul. Kenal dulu, jadi dia kan, suka baru sedangkan kalau pelatihan instruktur itu kan awalnya 200 jam itu kan kita ini capek banget Gaza. Kalau sekarang saya suruh ikut pelatihan udah nggak sanggup lagi. Kan sudah ahli. Iya, bukan nggak ahli dong. Jadi capeknya luar biasa. Give up gitu ya. Ibu jadi murid di sebuah kelas yoga di Bandung berapa lama sebelum memutuskan? Ya waktu itu saya gini. Jadi saya ikut dinas suami. Waktu itu masih provinsi Jawa Barat kan. Kebetulan suami PNS kan. Jadi kalau dinas itu Bandung. Saya daripada tinggal di hotel kan lebih baik cari kegiatan gitu. Jadi nggak shopping Ibu? Enggak lah, nggak punya duit PNS kan. Masa sih? Nggak shopping tapi ke yoga ya? Ya PNS daripada yang nggak karu-karuan kan. Saya pikir saya kan memang pencinta olahraga, cinta banget saya dulu saya pernah dalam tanda kutip atlet renang waktu SMA SMA. Jadi memang suka banget voli, semua saya suka gitu. Cuman berkuda aja nggak bisa ya karena nggak ada modalnya. Ada yang komedi putar aja dulu. Jadi gitu Gaza. Mulai saya jatuh cinta, kemudian saya ngambil pelatihan. Karena pelatihan yoga itu kan nggak kayak kita kuliah, kita ngambil dulu 200 jam. Kemudian ngambil lagi, kita mau fokusnya kemana? Ke vinyasa, misalnya ngambil lagi saya the art of vinyasa. Jadi gitu. Nanti pelatihan lagi misalnya yoga hamil. Kemudian pelatihan lagi yoga seperti kita memperbaiki tulang belakang gitu. Jadi banyak banget yoga terapi. Nah kebetulan saya yoga terapi nih. Saya yakin banget yoga ini bisa membantu manusia ya, terutama wanita kalau saya ya. Itu menjaga postur tubuh, menyembuhkan penyakit. Nah kebetulan anak nomor 3 saya itu kan kuliahnya di fisioterapi. Nah kemudian saya lihatlah modul-modul dia, itu luar biasa. Apa yang diajarkan di modul fisioterapi itu ya ada di yoga. Ketika orang nyeri tulang belakang,
Saya lihat, oh Cat & Co, wow, Cobra, oke. Terus tabletop, wah ini kan ada di post saya semua. Kan amazing, ribuan tahun yang lalu, ya kan? Yoga itu kan olahraga tertua. Olahraga tertua. Yes. Ya, olahraga tertua, ribuan tahun yang lalu. Tapi dipakai bisa diaplikasikan sampai detik ini sampai ya. detik ini. Dan itu terbukti sekali ya. Banyak ya, bukan banyak, maksud saya nggak mau meninggi, saya cuma ingin memberikan pengetahuan kepada para wanita khususnya, tapi laki-laki juga harus. Maksudnya gini, sayangilah tubuhmu ya, beri tubuhmu hadiah. Give your body present. Memberikan hadiah ke tubuh kita itu apa sih? Yaitu pelihara tubuhmu dengan olah tubuh. Ya, kita tidak keluar dari matras. Ini kan matras yang kita dudukin ini. Tapi keringat kita bercucuran. Kalori yang kita bakar 500 sampai 600 kalori. Lututmu aman. Dadamu membuka lebar. Napasmu lega. Jadi ketika kamu naik tangga, ketika kamu berjalan, kamu nggak ada ngos-ngosan. Ya, jadi tapi ada yang suka bilang gini, teacher, kebetulan di sekolah saya dipanggilnya teacher ya, guru sih sebenarnya ya. Jadi, yoga instructor. Ya, that's it. Tapi manggilnya teacher. Ya, dipanggilnya teacher itu anak-anak aja lah gitu. Mungkin karena saya ibu ya buat mereka gitu kan. Jadi gini, saya misalnya sakit lutut, bolehkah saya yoga? Boleh, saya bilang. Kenapa? Selalu ada option. Jadi saya paling tidak suka dengan orang yang tidak berolahraga. Jadi tidak ada kata bahwa kamu tidak bisa olahraga. Aduh. You know? Mungkin bisa tapi malas kali ya. Ya itu lain ya. Jadi orang tuh sukanya alasannya gini. Saya sakit lutut. Misalnya osteoporosis misalnya. Bisa. Selalu ada option. Saya sakit tulang belakang, lumbar saya kena, ada optionnya. Bahkan harus kita sembuhkan. Kemudian dada saya sakit. Oh, apalagi dada yang sakit. Berarti kan harus dibuka diafragmanya, jantungnya harus diperbaiki. Ya itu aja lah Gaza. Jadi tidak ada kata tidak bisa berolahraga. Tuh. Garis besarin ya, di garis bawain hurufnya huruf besar. Di bold ya. Tidak ada kata tidak bisa berolahraga. Selalu ada option, pilihan. Selalu ada option. Seperti misalnya lumbarnya udah kena, kamu bisa di chair, bisa duduk di kursi, ya kan? Nanti saya akan kasih. Lutut sakit, tidak boleh menekuk lutut, boleh selonjor. Tidak sopan, nggak ada kata tidak sopan di kelas saya. Semua ada option. Iya, gitu. betul. Menarik sekali. Saya agak kejar-kejaran karena beliau muridnya sudah mulai berdatangan. Kalau Anda bisa lihat di sekitar kami berdua ini. Sudah mulai, nggak apa-apa. Saya harus fokus pandangannya ke sini karena. Oke, silakan. Ibu pelatihan sudah menempuh, terus masuk ke Serang dan mewujudkan kelasnya di Serang. Ini betul. Kelas pertama. Saya awal mula saya itu dari sosialita ke sosialita. Oke, catet. Jadi saya itu memulainya dari sosialita ke sosialita, jadi gitu. Gak usah saya sebutin ya nama sosialitanya. You know lah sosialita Banten adalah di sini juga. Betul. Jadi gitu. Jadi saya dari sosialita ke sosialita dulu, masuknya ke sana. Jemput bola. Gitu. Setelah saya dapat murid, baru saya buka klubnya. Iya, baru saya pindahkan nih. Oh, pertama di mana Ibu? Di klub sehat di ini. Apa itu ya? Pisang Mas. Di Pisang Mas. Di belakang Weni. Aduh, saya jadi promosi nih ya. Weni Kerudung. Oh, di sekitar Pisang Mas. Ya, sekarang, berapa lama di sana? Lama ya, berapa tahun ya? Di sini saya sudah 6 tahun. 6 tahun di sini. Jadi mulainya di sana. Dan sekarang ini kita sedang berada di mana nih Bu? Health Club Fatima di Legok. Health Club Fatima Serang di Legok ini. Health Club Fatima Serang di Legok. Berkenan nggak sih kalau ada Instagram
YouTube-nya Ibu? Ada. Oh, boleh. Ada Instagramnya, Health Club Fatimahnya ada, Instagramnya saya juga ada, IG Sri Andayani. Sri Andayani. 711 Sri underscore Andayani 711. Ya, jadi nanti kalau ada yang butuh informasi atau ingin berjanjian atau apapun bisa langsung ada juga DM. di Google. Kalau cari chef yoga pasti saya duluan. Ahli. Bukan ahli gaca. Maksudnya langsung plotting itu is number one betul. Di situ ada WA-nya, ada ini jadi bisa dihubungi aja. Oke. Berarti sekarang sudah nyaman ya dengan yoga yang Ibu nyaman ya? Karena kan tadi I love yoga. Yes, karena di awal tadi kan Ibu sempat sedikit cerita ada sedikit kecurigaan. Oh iya, betul. Itu yang saya bilang. Iya kan? Saya begitu kerasnya meyakinkan kalau saya ini yoga itu hanya olah tubuh. Jadi tidak ada ritual agama, tidak ada meditasi, tidak ada. Saya fokus di olah tubuh dan menyembuhkan, dalam tanda kutip menyembuhkan atau memperbaiki postur tubuh gitu loh. Ya olah tubuh pasti ya manfaat-manfaat yoga seperti 1 menghilangkan stres itu pasti, 2 memperbaiki postur tubuh, 3 membuat kita enak tidur. Tanya sama member saya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan yoga? Enak bobo teacher. Oke, itu yang pengen saya tanya karena tidur yang berkualitas. Kamu bisa nggak tidur berkualitas tanpa diganggu? Enggak. Saya rasa gini, kita kalau bobo, pikiran kita kemana-mana. Bahkan kita dikejar sama mimpi. Tapi kalau kamu yoganya fokus, itu hilang ingatan cuy. Bangun pagi, wah gimana ya saya? Bahkan kadang-kadang saya ngajar di inspektorat nih kalau hari Jumat sore nih di KP3B. Itu beliau super sibuk. Enggak, jangan dong. Iya, itu fakta, itu bukan hoax. Jadi gitu, jadi saya ngajar. Jadi kalau mereka baliknya, teacher enak banget loh, semalam saya tidur bangun paginya susah banget. Saya suka mendengar itu karena orang yang tidur berkualitas itu jarang. Iya betul. Ya kan? Itu semacam jadi momok orang-orang zaman sekarang ya. Pengen tidur tapi pikiran kemana-mana. Apalagi kerjaan numpuk. Iya, mending kalau cuma mikir kerjaan. Ada lagi hal-hal lain kan yang dipikirkan. Apalagi diputusin ya. Enggak ya. Itu bisa. Broken heart. Jadi kamu kalau broken heart, lari aja ke yoga, pasti sembuh. Oh gitu. Iya, hilangin kan. Walaupun bercucuran air mata, tapi setidaknya hatimu itu dilapangkan. Kan atau misalnya ada seseorang yang selalu berpikiran negatif. Oh, itu yang paling penting. Ketika saya memulai untuk kelas yoga, saya akan mulai dengan pranayama. Pranayama itu pernapasan, dimulai dengan cleansing breathing, inhale from nose and exhale from mouth. Itu kita menata hati kita dulu. Jadi yoga itu nggak seperti langsung ini. Jadi kita menata hati, membuang dulu semua kejenuhan. Kan kita dari pagi atau kemarin-kemarin super sibuk nih, datang. Siapkan dulu pikiran, hati, jiwa, tubuhmu jalin jadi satu. Datang untuk yoga. Jadi kamu enak di yoganya. Jadi makanya kalau di kelas yoga itu tidak boleh datang terlambat. Karena kalau kamu datang terlambat, kamu akan kehilangan momen yang satu ini. Datang kan abis pranayama kita stretching. Abis stretching kita warming up. Kan stretching itu kan kita kan mau narik-narik nih, harus ditarik dulu yang banyak. Saya stretching itu 30 menit. Tergantung temanya saya hari itu apa. Misalnya temanya back bending, twisting, open hip, apa yang otot yang akan dikerjakan itu yang akan kita olah, ya harus di stretching dengan maksimal. Itu. Iya, pantesan ruangan ini auranya positif ya? Oh iya dong, kan saya selalu bilang kalau di pranayama, inhale, ambil nafas, tarik tangan, positif. Open pranayama, open diaphragma, buka paru-parumu lebar supaya oksigen masuk mengisi full kapasitas paru-paru beserta energi positif masuk ke dalam tubuh dan pikiran kita. Kita kunci, lalu kita buang nafas kita pelan-pelan sambil kita buang semua energi negatif dari tubuh kita. Tapi Ibu muridnya semua wanita sih ya? Untuk bapak-bapak gimana sih kalau di Serang atau di Banten ini? Atau nggak ada? Belum kali ya. Takutnya ada yang nonton video bapak-bapak, hanya asik ya, saya tuh pengen ikut. Iya benar. Kalau saya sih suka ngajar laki-laki tapi harus ada istrinya. Oh memungkinkan hal seperti itu? Iya ada. Jadi ya nanti teknisnya lebih detailnya langsung ke Ibu lah. Jadi gini, saya menjauhkan fitnah. Karena kan gini, saya wanita walaupun sudah tua tetap wanita.
jadi apa? Tetap wanita dan tetap menarik. Ya Allah, Gaza. Jadi nungging kan. Iya betul. Tapi kalau ada istrinya, kan tidak ada dalam tanda kutip fitnah di situ. Berarti solusinya gimana dong? Kan nggak bisa hadir ke kelas ini. Iya, kan jadi private dia sifatnya. Oh private. Ibu hadir ke rumahnya atau mereka yang kesini boleh. Kalau anak-anak apakah sudah bisa sih? Sudah pernah saya membuka kelas anak-anak waktu itu. Ada di Facebook saya, ada yoga anak. Anak-anak itu harus, apalagi anak-anak yang sulit berkonsentrasi. Kan anak-anak sekarang ini kan hiperaktif, bahkan ada anak yang apa itu namanya, yang suka punya halusinasi, dia punya teman. Oh iya betul, indigo bukan sih? Maybe ya kayak gitulah ya. Saya pernah dulu buka, tapi karena kesibukan juga akhirnya perlahan-lahan ditutup, dan anak-anaknya sekarang udah di SMP, udah ada yang di SMA gitu ya. Jadi suka ngajar anak-anak. Jadi kalau mengajar yoga anak-anak tidak seperti mengajar orang tua. Kita beda. Karena mereka kan cepat boring. Boring. Kadang-kadang saya ditantang ketika saya mengasih post, mereka bilang, "Emang teacher bisa?" Oke. Ya, saya misalnya Upapista Konasana yang seperti ini ya. Seperti ini kan, gini nih. Ya, ini aduh, kan saya ngeliatnya sakit. Gini kan. Saya suruh gitu, mereka tuh langsung bilang, "Emang teacher bisa begitu?" Oke. Jadi saya harus buktikan dulu saya bisa melakukan pos itu, baru mereka ikut. Anak zaman sekarang lah ya. Anak-anak harus melihat. Jadi mereka harus lihat dulu. Iya. Kalau saya cuman merintah, berarti kan teacher nggak bisa ngapain merintah kita. Dalam pikiran saya mereka seperti itu. Nah, kalau mereka udah boring, misalnya mengajarkan tripos, bagaimana balancing kan? Tripos itu kan berdiri di satu kaki, di begini. Ini namanya tripos kan? Nih berdiri satu kaki ya, terus begini. Kan mereka nggak bakal mau nahan begitu. Saya pakai bola squishy gitu. Yo diremas-remas, concern mereka kan jadinya ke sini. Jadi mereka nggak goyang-goyang. Squeeze bolanya. Oke. Gitu. Menarik sekali. Jadi kalau ngajar anak-anak beda. Ya memang berbeda ya. Banget. Kayak TK, SD, SMP kan juga belajarnya juga beda. Betul. Jadi artinya kalau tadi kita balik lagi bahwa ada kecurigaan dan ada sedikit penolakan, ya wajar lah karena di awal ya. Tapi sekarang kayaknya nggak terjadi lah. Semua udah informasi sudah terbuka informasi, kan. Dan sekarang itu kan kita bisa cari di search di Google, search di YouTube. Tapi saya sarankan untuk yoga-yoga pemula beginner jangan langsung buka di YouTube. Jadi kamu datang dulu ke kelas yoga. Kadang-kadang saya suka terima murid begini, sudah pernah yoga? Saya kan kalau ada yang nerima murid yang baru, member. Saya tanya, udah pernah yoga? Udah teacher di mana? Di YouTube. Oke. Jadi gini, yoga bukan urusan kamu bisa headstand berdiri, tapi bagaimana kamu melakukan pose itu dengan betul. Sehingga manfaat dari pose itu ada di tubuh kita maksimal. Jadi seperti misalnya Warrior 2 itu untuk apa? Trikonasana itu untuk apa? Kalau kita salah melakukannya, ya satu, tubuh kita kan pasti nggak benar. Kedua, manfaatnya nggak dapet. Tidak cuma sekedar copy paste aja. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipelajari. Kalau sudah ikut kelas yoga, udah tahu nih Ardha Chandrasana seperti ini, side plank seperti ini, bahwa hipmu nggak boleh turun kan. Kalau misalnya saya nggak kuat side plank, ada nggak optionnya teacher? Boleh turunkan lutut tuh jadi modified side plank kan gitu, Vasisthasana. Jadi boleh ngikut YouTube karena kan ada ingetan dari instrukturnya, begini. Oke. Tidak ada menyentuh unsur agama seperti Ibu bilang. Jadi semua agama pun bisa jadi member ya. Tapi masih dibuka nih karena saya dengar-dengar jadwalnya padat, muridnya sudah banyak sekali. Aduh guys. Nanti Ibu membuat patah hati member baru, saya mau daftar. Oh sorry, sudah penuh. Ini yang kalau di Kamis sore ini yoga pemula, beginner. Ya, tapi masih bisa. Kalau bisa ada penonton dong. yang Kalau di Kamis sore itu khusus untuk beginner. Jadi orang yang belum pernah yoga itu akan saya lakukan, saya bimbing step by step bagaimana melakukan downward facing dog. Ya kita kan mulai Tedasana. Tedasana sebenarnya apa? Cuma kamu berdiri tegak lurus. Tapi kadang-kadang orang suka salah penekanannya ada di mana. Sedangkan Tedasana itu begitu kamu overhead, ya itu tinggi lurus, itu kan dia mengalirkan nutrisi di tulang belakangmu.
begitu kamu salah melakukannya, nggak dapet manfaatnya. Iya. Itu loh. Betul. Jadi kalau kelas Kamis sore ini masih terbuka. Kalau Selasa sore full, Selasa pagi full, Pilates Senin sore full. Luar biasa. Ya, jadi gitu. Di sini ada apa aja Bu? Yoga, Kardio Pilates. Kemudian ada line dance. Oke. Jadi nanti bisa intip Instagramnya ya. Boleh. Kebetulan Instagram saya isinya cuma itu aja. Iya, boring lah pokoknya ya. Nanti saya nggak ada yang foto-fotonya. Nggak ada. Jadi Instagramnya cuma gitu doang. Nanti saya tampilkan ya. Boleh. Instagramnya, lalu alamatnya dan lain-lain. Boleh. Iya, Thank you ya. Kalau di Serang atau di Banten ada komunitasnya atau ada organisasinya terkait yoga gitu? Ya ada perkumpulan instrukturnya aja gitu, instrukturnya kan kalau kita instruktur yoga itu kan udah paham lah ya. Oh ini si A, ini si B, si C yang bersertifikat ya. Kalau yang nggak bersertifikat, kan sekarang banyak juga yang muncul. Itu namanya abal-abal. Iya, itu banyak yang muncul ketika dia lihat, oh ini, makanya kadang-kadang member suka tanya teacher, ini tahu nggak gini. Tapi kalau guru yang bersertifikat saya pasti tahu karena pasti dia muncul sekolahnya dimanapun kan ini gitu. Jadi hati-hati ya untuk yang mau daftar. Cuman saya gitu aja pesannya, boleh daftar di mana saja. Di sini banyak studio yoga, tapi carilah instruktur yang bersertifikat. Karena begitu dia bersertifikat, dia tahu bagaimana mengajarkan step by step pose. Kemudian dia juga tahu bagaimana menangani ketika membernya punya masalah dengan tubuhnya. But always listen your body. Yes. Dengarkan tubuhmu. Setiap tubuh manusia itu berbeda, flexibility berbeda, nggak bisa dipaksa. Misalnya kamu cium lutut seperti ini, ya kan? Orang nggak ada yang nggak bisa, dia harus ada yang sampai sini, ya kan? Ya kan? Nggak bisa langsung dia harus jauh ke sini menekuk seperti ini, nggak bisa. Step by step, pegang dulu ini. Besok kamu datang lagi, pegang ini dong. Datang lagi, pegang ini. Bertahap. Iya, bertahap. Karena flexibility tubuh manusia berbeda. Sama core sama. Ketika orang disuruh plank, itu kan core ya, kan beda. Jadi nggak bisa. Oh, saya nggak bisa. Maaf ya, plank seperti ini lurus. Kan orang kadang-kadang begini kan? Iya. Ya udah turunkan sedikit lututmu, maju dikit. Nanti pelan-pelan angkat lututmu. Walaupun dikit-dikit gemeter, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan. Selalu pelan-pelan. Yes, selalu pelan-pelan. Oke. Tanggal 21 Juni Hari Yoga Internasional. Ada kegiatan apa? Saya dengar tanggal 17 Juli ada acara Ibu. Iya, di Transmart. Ya, ini udah fix nih? Udah fix. Gimana? Jadi nanti kita ada yoga bersama, namanya Happy Yoga. Happy Yoga. Kenapa Happy Yoga? Karena itu bisa untuk orang yang tidak pernah yoga sama sekali. Ya, karena kita buka untuk umum ya. Di tapi ada batasan usia nggak? Enggak, anak-anak boleh ikut. Sekeluarga? Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh, mantap. Ibu boleh, siapapun boleh. Happy Karena yoga. Kita happy yoga dan akan saya campur dengan cardio stick drum. Mantap. Jadi hari itu kan hari Minggu tuh kita happy aja. 17 Juli. Ya, 2002. 17 Juli di Transmart ya. Tapi tadi Ibu mau Tapinya apa maksudnya? Nggak, tadi kayak Ibu mau bilang sesuatu. Enggak, maksud saya gini. Kalau hari Minggu itu kan hari bahagia, hari keluarga. Yuk kita jalan-jalan ke Transmart sambil lihat diskon-diskonan, asik. Ya kan diskon-diskonan ya, diskonan Transmart itu. Dia hari itu tuh ada up sampai 70%. Nah itu up 70%. Yang tidak punya matras, kemarin saya sudah meeting sama tim Transmart, kita akan ampar karpet aja. Oh iya. Oke. Nah Ibu udah ada flyernya, nanti bisa saya pasang ya? Boleh. Mantap. Boleh, flyernya dipasang. Sekarang ini saya bertemu dengan beliau tanggal 23 Juni hari ini. Acara beliau tanggal 17 Juli, masih ada waktu. Mungkin ini bisa cepat saya rilis, terus nanti pamfletnya saya tempel. Betul, terima kasih. Daftar dong. Cuma 50.000, tapi udah bikin bahagia ya. Yes. 50.000. Ada batas itunya nggak? Kuotanya nggak? Sementara ini kita maksudnya siapa cepat dia dapat dong. Iya betul. Jangan tunda-tunda daftarnya. Kemarin itu sih dengan Ari ya yang ngolah di Transmart itu, kita batasin dulu sampai 50 kali ya. 50 peserta. Siapa cepat dia dapat? 100. Karena kemarin
kita ukur itu 100, sorry bukan 50, 100 kita ukur karena kalau yoga itu kan dia ada jarak. Iya, betul. Beda dengan zumba dan aerobik gitu. Kalau aerobik zumba itu masuk di 150 kemarin itu. Kalau yoga dia lebih luas ya jaraknya. Kalau kan kayak Gaza sama saya kan nggak bisa berdampingan, masih ada jarak lah dikit ya gitu. Makanya kemarin saya sama Ari yang di Transmart itu gimana nih teacher, kita 100 aja deh saya bilang 100. Gitu. Kalau 150 kayaknya nggak masuk deh gitu. Kan kita lihat luas tempatnya dulu ya. Nanti Ibu yang menjadi instruktur di sana utama. Instruktur tunggal. Kapan lagi? Instruktur tunggal loh, kapan lagi? Kapan lagi? 2 jam 50.000. 2 jam 50.000 happy yoga mix cardio stick drum. Stick drumnya free dari kita. Oke. Mantap sekali, mantap sekali. Jangan lupa segera daftar karena keterbatasan tempat juga. Ya, jangan menunda-nunda. 100 orang ya, nanti ada di situ kan pendaftaran ada di mana flyernya kalau flyernya nanti saya tempel Bu, ya saya pasang. Iya, saya sebenarnya masih sangat nyaman dengan beliau, masih pengen ngobrol lama tapi tidak lama lagi beliau harus jam 5 kurang 5 ya. Terima kasih banyak. Sama-sama terima kasih banyak. Terakhir juga. Harapan dengan adanya yoga untuk di Kota Serang atau di Banten atau di Indonesia deh. Saya berharapnya kalau moto saya seperti ini, Gaza. Saya tidak menyebutkan merek. Kamu boleh makan saat apa saja, minumnya ada kan motonya seperti itu. Saya taruh di tempat saya motonya. Kamu boleh olahraga apa saja, tapi jangan lupa yoga. Kenapa? Di olahraga lain mungkin ada kesalahan dalam bergerak. Di yoga kamu dibetulin. Misalnya nih, kamu angkat dumbbell. Kan kadang-kadang instruktur nggak tahu nih, dumbbellnya mungkin lebih berat dari kekuatan massa otot kita. Yuk dibenerin di yoga. Jadi jangan lupa, boleh olahraga apa saja, tapi dengan yoga kamu bisa lebih bugar, lebih sehat, tubuhmu lebih ringan lagi, kan lebih enak tuh ya. Dan mudah-mudahan memperpanjang usia kita, menua dengan sehat tanpa obat. Amin. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga saya bisa dengan ilmu saya bisa memberikan kebahagiaan, kesehatan, kebugaran bagi semua wanita khususnya dan semua orang yang ada menonton video ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.